Apa kamu ingin mati di kota pasir bumi? Bab 374. Perkataan Arila, bagaimana mungkin Darwin tidak memahaminya? Hanya saja melihat situasi saat ini, jika Epa melihatnya sepertinya hanya akan membuatnya lebih sedih. Dan Darwin, selama dia tahu Epa masih baik-baik saja, itu sudah cukup. Darwin berkata, "Jangan pedulikan aku. Yang paling penting sekarang adalah membuat Carson sadar lebih awal, dan hal lainnya masih bisa ditunda." Meskipun berkata begitu, tapi Darwin masih juga berkendara kemudian pergi. Tujuannya tentu saja adalah apartemen tempat tinggal Epa. Cuaca hari ini sangatlah panas. Udara tampaknya dipenuhi dengan bau asap. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi Darwin untuk berkendara ke apartemen Epa. Ketika dia tiba, mobil sport merah yang dia lihat kemarin terparkir di luar apartemen Epa. Rico duduk di dalam mobil, memegang rokok di tangannya, menghirupnya. Tampangnya yang seperti itu benar-benar sangat minta untuk ditinju. Darwin dengan cepat memutar setir. Mobil itu memutar dengan indah, kemudian direm mendadak. Mobil itu berhenti pada jarak puluhan sentimeter dari mobil Rico. Ketika Rico menoleh untuk melihatnya, wajahnya yang diminta ditinju itu mengulas senyum. "Hei, kupikir siapa? Ternyata itu adalah panglima terkenal dari daerah militer kota Pasir Bumi. Angin apa yang membawamu kemari? Benar-benar tidak biasanya." Darwin mengabaikannya, mematikan mesin mobil, mengambil korek api dan rokok, kemudian menyalakan rokok lalu menghisapnya. Darwin mengabaikannya. Rico juga tidak peduli. Dia terus berkata, "Komandan adalah komandan. Bahkan saat merokok pun begitu tampan. Aku yang melihatnya pun sampai terpana. Epa milikku waktu kecil tidak mengerti, bisa begitu terobsesi padamu. Itu juga tidak heran." Epa milikku. Kata-kata ini ketika terdengar di telinga Darwin seperti menyulut amarahnya. Dia memainkan korek di tangannya, kemudian dilemparkan ke arah Rico. Otaknya mengatakan bahwa dia harus mengendalikan dirinya. Tapi ketika emosional, reaksi tubuhnya benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh otaknya. Ketika menunggu dia bereaksi, korek itu sudah terbang ke arah Rico. Dan Rico secara naluri membungkuk untuk menghindar. Korek yang berat itu menghantam kap mobil sportnya dan membuat bekas menjorok di sana. Ketika Rico melihat mobil sportnya yang mahal itu terluka, baginya yang sangat tampan dan rajin, tindakan ini seperti menghancurkan hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Darwin, kamu melukaiku. Aku bisa menahannya. Tapi kamu memukuli istriku. Aku tidak akan melepaskanmu." Menindas Epanya. Melihat hati Darwin mungkin juga merasa tidak nyaman. Dia bisa memaafkannya sekali. Tapi Darwin melempari istrinya walaupun dia ingin bersabar tapi tidak bisa. Rico menghabiskan jutaan dolar untuk membeli istrinya. Meskipun jutaan dolar baginya itu bukanlah apa-apa, tapi dia menghematnya. Ini merupakan uang begitu besar untuknya. Darwin masih merokok dengan santai. Merokok beberapa kali, kemudian dia berkata, "Memberimu sedikit pelajaran, jadi kamu bisa tahu bahwa kamu boleh sembarangan memakan obat, tapi kamu tidak boleh sembarangan berbicara." "Darwin, aku berkata bahwa dia adalah Epa milikku. Kamu langsung cemburu. Dia akan kembali ke negara A dan menikah denganku. Apa kamu akan meledakkan kamar pernikahan kami?"
Sakit hati, benar-benar sakit hati. Dia pasti akan melawan Darwin si preman militer ini. Apa? Alis Darwin melengkung naik. Ada amarah di pandangan matanya. Riko, sialan. Apa kamu ingin mati di kota Pasir Bumi? Di kota Pasir Bumi, semua orang tahu bahwa keluargamu itu pemberani. Benar-benar tidak ada hal yang tidak berani kamu lakukan. Tapi, apa kamu yakin kamu berani? Riko mencibir dan berkata lagi. Darwin, ayahmu yang mengeksekusi orang tua kandung Epa. Kakek kandungnya juga ada di tanganmu. Sekarang kamu bahkan tidak bisa melepaskan tunangannya juga. Benar-benar tidak tahu keluarga Epa berhutang apa pada keluargamu. Setelah mendengar perkataan ini, Darwin tiba-tiba merasakan napasnya sesak. Perasaan tertekan dan sakit hati menyebar di hatinya. Darwin bisa dikatakan menyaksikan Epa tumbuh besar. Melihatnya dari dia kecil hingga perlahan tumbuh dewasa. Makin lama makin cantik. Posisi Epa di hati Darwin jauh melebihi yang bisa orang lain bayangkan. Bahkan diri Darwin sendiri. Darwin selalu berharap Epa selamanya akan selalu riang seperti saat dia masih kecil, tidak takut pada apapun. Darwin berpikir bahwa Epa akan selalu hidup seperti itu. Suatu kali, Darwin dan Epa tidak saling bertemu selama setahun. Ketika kembali bertemu, Darwin menyadari bahwa Epa telah tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi gadis dewasa. Ada feminitas dan kelembutan di antara gerakan-gerakan yang tak terlihat. Hanya pada saat itu, pemikiran Darwin yang ingin menikahi dengan Epa seperti sambaran kilat di dalam benaknya. Pada saat itu, diri Darwin sendiri bahkan terkejut. Baru saja dia memiliki pemikiran itu, tidak lama, Sandoro yang berpura-pura menjadi kakek Carson mencarinya dan mengatakan kepadanya mengenai jati diri Epa. Pada saat itu, Darwin mengerti bahwa dia dan Epa tidak akan bisa bersama dalam kehidupan ini. Darwin berpikir bahwa selama dia bersikap dingin pada Epa, maka Epa akan menyerah padanya. Bahkan jika suatu hari Epa tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya, dia juga tidak akan berada dalam dilema. Namun, gadis kecil itu benar-benar keras kepala. Setelah beberapa tahun, Darwin bersikap dingin padanya lagi dan lagi, tapi tetap saja masih tidak bisa menyadarkan Epa. Darwin tidak tahu bagaimana menjawab Riko. Dengan tidak sabar menghisap rokoknya, menggunakan cara ini untuk menekan rasa kesal di hatinya. Riko kembali berkata, Darwin, Epa telah berjanji untuk kembali ke negara A bersamaku. Jika kamu benar-benar berharap Epa melewati hidup yang baik di kemudian hari, maka jangan muncul lagi di hadapannya. Biarkan dia pergi bersamaku dengan tenang. Darwin mematikan rokoknya, menoleh menatap Riko. Dia benar-benar berjanji padamu? Jika dilihat dari temperamen Epa, jika dia tidak setuju, aku juga tidak mungkin bisa memaksanya. Dan lagi kamu harusnya mengerti mengapa dia meninggalkan kota Pasir Bumi dan kembali ke negara A bersamaku. Melihat tampang Darwin yang seperti itu, hati Riko merasa sedikit lebih nyaman. Setelah mendengarkan kata-kata Riko, Darwin kembali merokok. Ketika ingin menyalakannya, baru menyadari bahwa koreknya tadi dilemparkan ke arah Riko. Riko kemudian memberikan korek api dari jendela dan berkata, Darwin, kupinjamkan korek untukmu. Tidak perlu berterima kasih. Darwin tidak menerima korek itu. Masih menghisap rokok yang tidak menyala, membuat sikap tampak seperti merokok. Dia kembali menambahkan, Ku dengar
putra ketiga presiden negaramu juga datang ke kota Pasir Bumi. Riko mengangkat bahu dan tersenyum. Berita yang komandan dapat ternyata benar-benar akurat. Tuan muda ketiga mereka datang ke kota Pasir Bumi tidak bersama dengan mereka, dan juga tidak membawa orang di sisinya. Dan lagi dia juga menggunakan identitas sebagai orang biasa. Selain beberapa orang di istana kepresidenan negara A, orang lain jelas tidak tahu. Dan Darwin bisa mengetahui hal ini. Tampaknya jaringan sistem intelijen pria ini jauh lebih hebat dari yang mereka pikirkan. Darwin mengangkat alisnya lalu berkata, "Menggunakan identitas orang lain masuk secara ilegal. Jika ditemukan, konsekuensinya kamu harusnya tahu lebih jelas dibanding diriku."